Sobat MG Channel, kembali lagi di channel hiburan, informatif dan menarik MG Channel. Sobat MG Channel sering terbangun tengah malam, tentu akan mengurangi kualitas tidur kita dan menyebabkan kita ngantuk luar biasa di pagi harinya ya. Ada beberapa hal nih yang bisa menyebabkan kondisi ini, seperti ruangan yang terlalu panas, minum kopi sebelum tidur, hingga masalah kesehatan tertentu. Tapi kamu gak perlu khawatir deh, karena ada beberapa cara tertentu juga agar gangguan ini tidak lagi mengganggu malam-malam kamu. Seperti yang dilansir dari laman Wexner Medical Center, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang sering terbangun tengah malam, mulai dari tidak memperhatikan jam dan pola tidurnya, merasa cemas, hingga kadar gula darah yang bisa mempengaruhi kondisi ini. Nah, meskipun terbilang wajar, terlalu sering bangun di tengah-tengah aktivitas tidur kamu tentu saja akan mengganggu kan? Berikut ini 6 alasan mengapa kamu bisa terbangun pada tengah malam. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa berikan like dan subscribe-nya, serta tanda notifikasinya diaktifkan ya guys, biar kamu gak ketinggalan informasi terupdate dari MG Channel. 1. Buang air kecil. Nokturia atau buang air kecil pada malam hari memiliki banyak pemicu. Tapi kalau kamu menemukan diri kamu terbangun 2 hingga 4 kali di malam hari untuk buang air kecil, bahkan ketika kamu membatasi minum di malam hari, wah mungkin kamu ingin mencoba mengurangi asupan air sebelum tidur nih. Karena menurut Jonathan Steele RN, seorang direktur eksekutif watercures.org, tubuh kita mencoba untuk menjaga keseimbangan internal air dan elektrolit. Karena terlalu banyak air tanpa garam yang cukup, maka tubuh kita akan mencoba untuk membuang beberapa H2O yang mungkin menjelaskan mengapa kamu terbangun di tengah malam hanya untuk buang air kecil. 2. Berkeringat. Alkohol bisa menyebabkan pembuluh darah kulit kamu melebar, sehingga kamu akan merasa lebih hangat. Berkeringat juga dapat menjadi efek samping dari antidepresan yang dapat meningkatkan kadar hormon stres seperti noradrenalin menurut Dr. Ramlakhan. Dan pada wanita, keringat dapat menjadi hasil dari tingkat estrogen yang rendah yang biasanya terjadi sebelum atau selama periode atau setelah menopause. Kalau seorang pria berkeringat di malam hari, meskipun ketika suhunya tidak hangat, maka dia bisa saja memiliki testosteron yang rendah. Keringat malam dapat menandakan masalah seperti kanker atau penyakit jantung juga guys. Jadi kalau hal itu terjadi secara terus-menerus, mending konsultasikan langsung deh ke dokternya. 3. Stres. Apakah itu karena masalah pekerjaan atau masalah keluarga? Yang pasti, stres bisa membajak tidur lelap kamu. Meditasi dan relaksasi sudah menunjukkan beberapa efektivitas untuk mengatasi gangguan tidur, termasuk sering terbangun dari stres, kata Lakeisha A. Sumner PhD, seorang psikolog klinis bersertifikat di University of California, Los Angeles. Sumner mengatakan bahwa praktik meditasi dan sejenisnya bisa membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan mood yang mendukung tidur sehat. 4. Kram kaki. Melakukan olahraga terlalu berlebihan bisa mengurangi kadar kalsium dan magnesium yang diperlukan untuk membantu pengembangan dan kontraksi otot, menurut John Scar, seorang konsultan vaskular bedah di Rumah Sakit Middlesex. Selain itu, pemicu kram yang lain adalah ketika arteri perifer yang menyuplai kaki rusak akibat timbunan lemak dari makanan yang kamu makan atau dari kadar gula darah tinggi pada penderita diabetes. Jantung kamu mungkin berterima kasih untuk mengonsumsi obat penurun kolesterol statin. Tapi satu studi di Amerika Serikat menemukan bahwa obat ini juga bisa menyebabkan peningkatan resiko kram sebesar 20%. Dan jangan lupa dengan sindrom kaki gelisah alias restless leg syndrome. Ini juga dapat memicu kram kaki akibat rendahnya tingkat dopamin yang mengontrol gerakan otot, guys. 5. Batuk. Hal ini terjadi saat katup yang menutup kerongkongan dari lambung tidak bekerja,
sehingga memungkinkan asam lambung untuk melarikan diri. Berbaring datar membuat kamu rentan terhadap refluks asam lambung. Tanpa gravitasi, asam dapat bergerak ke atas melalui dada, sehingga mengiritasi tenggorokan yang menyebabkan batuk. Ini lebih umum terjadi pada orang-orang yang kelebihan lemak di sekitar perut dan dadanya, kata Dr. David Forecast, seorang gastroenterologis di London Clinic dan St. Mark's Hospital, Middlesex. Ternyata ini bisa memakan waktu lebih utama untuk dicerna di saluran pencernaan, guys. 6. Kesulitan bernafas. Kalau kamu menderita asma, tidur dapat membuat kamu merasa lebih buruk, karena berbaring dapat membuat lendir terakumulasi dalam saluran udara, sehingga menciptakan tekanan pada paru-paru. Bahkan banyak orang yang baru menyadari bahwa mereka memiliki kesulitan bernafas setelah hal itu membangunkan mereka di malam hari. Tapi yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketika bangun sambil terengah-engah, karena itu bisa menandakan masalah jantung yang serius. Wah, kalau kayak gini sih sebaiknya memang harus ke dokter ya, untuk diperiksakan dan dapat penanganan yang tepat. Nah, itu dia guys, 6 alasan kenapa kamu bisa terbangun di tengah malam. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa ya, share ke teman-teman kamu agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys, di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.